Terima kasih Anda masih menyaksikan Iptek Talk dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita pada episode kali ini dengan temanya adalah granat meriam. Oke, jadi untuk kekuatan daya ledaknya tadi juga luar biasa juga ya Pak? Cukup besar ya. Baik, nah sekarang strateginya dari PT Pindad sendiri nih Pak Ade, kalau memang ada kendala atau ada hambatan untuk bisa pertama kalinya kan harus merangkul dulu TNI AD nih. Betul. Kalau sudah menjadi produsen, jadi dari TNI AD baru bisa melebarkan sayap. Betul. Internasional betul, begitu betul, kan? betul, Paling betul, tidak Asia Tenggara ya. Iya, Oke, iya. gimana Nah, nih Pak Ade? Gini Mbak Ririn, pada saat dikatakan tadi bahwa kita punya fasilitas filling plant yang bisa dipakai untuk granat meriam, itu bukan berarti bahwa Pindad saat ini punya kemampuan untuk memproduksi granat meriam secara keseluruhan. Karena tadi filling plant itu hanya untuk hulu ledaknya saja. Nah, itu masih ada bagian longsongnya, ada bagian propelan untuk sebagai pendorongnya. Nah, ini akan kita lakukan secara bertahap, gitu. Kita akan coba melakukan sebuah kemitraan dengan pihak luar negeri, di mana fasilitas yang kita digunakan, filling plant kita manfaatkan untuk memproduksi granat meriam, plus juga kita belajar bagaimana kita membuat komponen-komponen tadi yang lain. Sebelumnya. Jadi untuk bisa menjadi satu keseluruhan unit yang utuh, kita bisa produksi lokal sendiri semua akhirnya gitu ya. Betul. Jadi kemandirian itu selalu dilakukan secara bertahap, gitu. Nah, kalau boleh saya katakan ke Mbak Ririn dan Pak Wardoyo, PT Pindad sebetulnya sebuah industri yang memang tidak hanya harus memenuhi kebutuhan TNI, tapi juga mesti memenuhi aspek bisnisnya. Sehingga nanti ditanya ada untung dan sebagainya. Nah, di sini dengan kemitraan yang bertahap itu, kita ingin yang namanya learning by producing. Kita belajar, kita memproduksi, kita terus lagi meningkatkan apa yang kita perbuat. Itu. Dan tadi cukup menarik, sebelum saya kembali ke Pak Wardoyo ya Pak ya, mohon izin dulu nih. Mitra luar negeri tadi, apakah ada syarat-syarat khusus untuk bisa berpartner atau bermitra? Dari luar tentunya seperti itu. Kriteria. Karena bukan apa-apa. Pada saat PT Pindad membuat atau menghasilkan sebuah produk, tentunya pertimbangan utama yang ada dalam diri kita adalah kita harus memberikan sebuah produk kepada TNI yang memang sesuai dengan apa yang mereka pakai selama ini, gitu. Karena kalau sampai kita memberikan sesuatu yang berbeda, maka akan merubah berbagai macam tata cara tembak, tabel tembak dan sebagainya. Betul. Ini yang kita hindarkan, sehingga kita berusaha membuat sesuatu yang sedekat mungkin dengan apa yang mereka pakai, TNI pakai saat ini. Nah, di sini kita melihat mitra-mitra mana dari luar negeri yang memang secara spesifikasi teknis mendekati apa yang dipunyai oleh TNI. Gitu. Jadi dicari yang se-perfect mungkin ya? Betul. Dan terus juga pertimbangan lain yang kita katakan bahwa kita perlu mitra luar negeri adalah bukan apa-apa. Munisi kaliber kecil dengan munisi kaliber besar cukup berbeda. Bukan apa-apa, kebutuhan munisi kaliber kecil untuk tahunan di Indonesia itu ordernya jutaan butir. Gitu. Sementara untuk munisi kaliber besar ribuan. Sementara kalau kita lihat aspek harganya, munisi kaliber kecil satu butirnya biasanya ordernya ribuan rupiah. Sementara yang munisi kaliber besar jutaan rupiah, kebolak-kebalik gitu, sehingga memang volumenya kecil. Nah, di sini pada saat kalau PT Pindad ingin melakukan sebuah kemitraan, maka kan di sini akan dilihat bagaimana bentuk daripada kemitraannya dalam bentuk volumenya dan sebagainya, sehingga dengan kemitraan ini Pindad yang namanya resiko untuk investasi bisa ditekan, tetapi pemenuhan kebutuhan terhadap TNI bisa kita lakukan. Gitu. Jadi masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan ya, Pak Ade. Betul ya? sekali. Siap. Baik, kalau begitu saya akan bertanya kembali ke Pak Wardoyo. Pak Wardoyo, seandainya nanti TNI AD sudah memutuskan untuk membeli ya granat meriam ini dari Pindad sudah memproduksinya begitu ya. Kira-kira yang sudah ada di bayangan keuntungan apa sih Pak yang bisa didapat selain dari biaya yang mungkin lebih murah ya? Betul. Kemungkinan bagi kita pengguna ya, kita tidak bicara anggaran besar kecilnya pembelian itu, tapi yang kita harapkan adalah keuntungan jaminan keamanan. Jaminan keamanan itu yang paling penting ya Pak ya? Paling penting. Karena kita sudah pernah merasakan pengalaman-pengalaman munisi yang dari luar negeri, kemungkinan karena faktor kadaluarsa, pemeliharaan di gudang yang kurang benar, sehingga mendapatkan dampak yang
signifikan di lapangan, khususnya prajurit-prajurit kita yang di lapangan dalam rangka latihan maupun di operasi. Itu. Jadi rupanya itu bisa saja terjadi ya Pak ya, Bisa ada terjadi. expired date-nya, Iya, ada betul. kandungan, walaupun itu sudah pesan dari luar negeri Betul. ya. Iya, Baik. mungkin tentunya itu yang kita bisa berharap banyak sama Pak Ade ini Iya, untuk iya. kemajuan ke depan ini. Ya, ini juga satu masukan juga nih Pak Ade dari TNI AD. Jadi Pak Ade kan tahu kan spek-spek yang diharapkan Betul, apa gitu betul, supaya betul. bisa memproduksi begitu. Nah, dari Pak Wardoyo mungkin untuk mewakili, apakah yang diinginkan oleh TNI begitu ya Pak ya, Iya. terutama dalam hal ini kita berbicara dengan PT Pindad. Iya. Apakah Bapak menginginkan bahwa oke, PT Pindad tolong buatkan dulu saya dami seandainya Iya, misalnya gitu ya. betul. Ada tunjukkan saya dami 3, 4 atau sekian dami, nanti kita Iya. pilih yang mana yang cocok, atau seperti yang tadi Pak Wardoyo sempat dikatakan di awal proses pitching tadi itu loh Pak. Iya, Nah, betul, itu betul. gimana? Tentunya karena kita juga dalam pengadaan munisi itu kita mengikuti CAP 80 Ya. dalam rangka pengadaan barang itu. Ya. Tentunya tadi yang sudah kita sebutkan ada syarat-syarat tertentu. Ya. Dari itu semua tentunya saya yakin Pindad mampu untuk bisa membuat itu, apalagi sudah pengalaman mulai dari 91 ya Pak Ade ya. Dari sisi sementara kita sudah sering kerjasama, munisi kecil kita sudah MKK sudah ya, Pak, ya? Betul. Tinggal menunggu MKB-nya ya? MKB-nya ini. Oke. Kita tunggu perkembangan bentuknya. Makasih. Apakah ada semacam proses sertifikasikah atau apa yang menjadi garansi atau garansi bahwa memang produk ini bisa dipergunakan atau bisa dibeli? Ya. Barangkali seperti yang disebutkan Mbak Rina tadi, tentunya seperti sertifikasi begitu ya. Kalau kita kenal di militer itu spek militer. Spek militer. Ya. Oh. Jadi intinya harapan TNI itu dari sisi keamanan yang diutamakan, Ya. dari sisi hal yang lain katanya dengan pemeliharaan dan Ya. lain sebagainya, Ya. dan tipe-tipe ukuran-ukuran sudah ditentukan itu yang kadang-kadang harus terpenuhi oleh Pindad. Ah, baik. Nah, Pak Ade, apakah sudah ada produk sebelumnya? Kita berbicara MKB ya. Produk Ya. sebelumnya yang sudah diproduksi ada Pak selain granat meriam ini untuk MKB TNI? di luar granat meriam kita sudah membuat mortir, Mortir. 60 mm untuk komando, untuk long range. Kita juga sudah buat granat mortir juga untuk 81. Kita juga buat untuk munisi AGL, automatic granat launcher. Dan sebetulnya di luar MKB ini kembali lagi fasilitas filling plant yang kita punyai sebetulnya sudah bisa dipakai untuk mengisi bom tajam. Bom tajam. Betul, itu bisa digunakan juga di sana. Dan torpedo yang dihasilkan, torpedo yang dihasilkan oleh PTDI itu diisinya di PT Pindad. PT Pindad. Betul, betul. Ah, baik. Smart People jangan kemana-mana karena Iptek Talk akan rehat sejenak dan kita kembali lagi setelah yang satu ini.